Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai sifat-sifat dari bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari mengenai bentuk akar, maka pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari sifat-sifat dari bentuk akar tersebut. Nah, sama halnya seperti bilangan berpangkat, maka bentuk akar pun memiliki beberapa sifat. Nah, adapun sifat-sifat yang berlaku pada bentuk akar tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, untuk sifat yang pertama adalah akar pangkat n dari a pangkat m itu sama dengan a pangkat m per n. Berikutnya sifat yang kedua adalah akar pangkat n dari a pangkat n itu sama dengan a. Berikutnya sifat yang ketiga yaitu P akar pangkat N dari A ditambah dengan Q akar pangkat N dari A itu sama dengan P ditambah Q akar pangkat N dari A. Berikutnya sifat yang keempat yaitu P akar pangkat N dari A dikurang dengan Q akar pangkat N dari A itu sama dengan P dikurang Q akar pangkat N dari A. Selanjutnya sifat yang kelima yaitu akar pangkat N dari AB itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B. Berikutnya sifat yang keenam yaitu akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A per B. Nah, terakhir sifat yang ketujuh yaitu akar pangkat N dari akar pangkat M dari A itu sama dengan akar pangkat MN dari A. Nah, inilah ketujuh sifat-sifat yang berlaku pada bentuk akar. Nah, selanjutnya akan kita bahas masing-masing dari sifat-sifat bentuk akar ini. Nah, langsung saja kita masuk ke sifat yang pertama yaitu akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, untuk sifat yang pertama ini mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Perhatikan bilangan berpangkat berikut ini. Bilangan yang pertama adalah 2 pangkat 2. Artinya, perkalian 2 berulang sebanyak 2 kali. Nah, hasilnya itu sama dengan 4. Kemudian, bilangan yang kedua adalah 3 pangkat 3. Artinya, perkalian berulang 3 sebanyak 3 kali. Nah, hasilnya itu sama dengan 27. Jika A dan B adalah bilangan bulat, dan A pangkat N itu sama dengan B, maka A adalah akar pangkat N dari B. Dan ditulis dengan A sama dengan akar pangkat N dari B. Maka untuk bilangan yang pertama yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 2 dari 4 itu sama dengan 2. Sedangkan untuk bilangan yang kedua yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27 dapat kita nyatakan menjadi
akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Sekarang kalian perhatikan bilangan berpangkat yang pertama ini, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4, dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2. Nah, untuk akar pangkat 2 dari 4 ini, maka angka 4 itu bisa kita nyatakan menjadi 2 pangkat 2. Nah, maka akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Nah, untuk ruas kanan yaitu 2 pangkat 1, maka 2 pangkat 1 ini didapat dari 2 pangkat 2 per 2. Nah, berdasarkan sifat dari bilangan berpangkat, maka untuk 2 pangkat 2 per 2 ini dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 1 per 2. Karena 2 dikali dengan 1 per 2 itu sama dengan 2 per 2. Nah, sehingga diperoleh persamaan 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 1 per 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Nah, selanjutnya hasil dari 2 pangkat 2 ini adalah 4. Maka didapat 4 pangkat 1 per 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Nah, karena akar pangkat 2 dari 4 itu sama dengan 2, dan 4 pangkat 1 per 2 juga sama dengan 2, maka didapat bahwa akar pangkat 2 dari 4 itu sama dengan 4 pangkat 1 per 2. Berikutnya perhatikan bilangan berpangkat yang kedua, yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27, dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3. Nah, karena 27 itu sama dengan 3 pangkat 3, maka akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 1. Selanjutnya, karena ruas kanan itu adalah 3 pangkat 1, maka 3 pangkat 1 ini didapat dari 3 pangkat 3 per 3. Nah, berdasarkan dari sifat bilangan berpangkat, maka untuk 3 pangkat 3 per 3 ini dapat kita nyatakan menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1 per 3. Sehingga diperoleh persamaan 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1 per 3 itu sama dengan 3 pangkat 1. Selanjutnya, hasil dari 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Maka didapat persamaan 27 pangkat 1 per 3 itu sama dengan 3. Nah, karena akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3, dan 27 pangkat 1 per 3 juga sama dengan 3, maka dapat disimpulkan bahwa akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 27 pangkat 1 per 3. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat bahwa akar pangkat 2 dari 4 itu sama dengan 4 pangkat 1 per 2, dan akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 27 pangkat 1 per 3. Maka untuk akar pangkat n dari a pangkat m itu dapat kita tuliskan menjadi akar pangkat n dari a pangkat m. Nah, berdasarkan contoh soal ini, maka didapat a pangkat m itu dipangkatkan dengan 1 per n. Nah, selanjutnya, berdasarkan sifat bilangan berpangkat, maka diperoleh a pangkat m dipangkatkan dengan 1 per n itu sama dengan a pangkat m dikali 1 per n.
Nah, hasil dari M dikali 1 per N adalah M per N. Maka didapat A pangkat M dipangkatkan dengan 1 per N itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk akar pangkat N dari A pangkat M dapat dinyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan, yaitu A pangkat M per N. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, nyatakan bentuk akar berikut ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Untuk yang A, akar dari 3. Yang B, akar pangkat 3 dari 4. Yang C, akar pangkat 5 dari 16. Yang D, akar pangkat 7 dari 64. Dan yang E, akar pangkat 7 dari 243. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu akar dari 3. Nah, akar dari 3 ini merupakan bentuk dari akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Jadi, jika indeks dari akar ini tidak dituliskan, itu berarti akar pangkat 2. Nah, sama halnya dengan 3 itu merupakan 3 pangkat 1. Nah, dengan satunya itu tidak perlu kita tuliskan. Nah, berdasarkan sifat, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N, maka akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1 itu sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Jadi, bentuk bilangan berpangkat pecahan dari akar 3 ini adalah 3 pangkat 1 per 2. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu akar pangkat 3 dari 4. Nah, perhatikan bilangan yang terletak di bawah tanda akar ini, yaitu 4. Nah, karena 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, maka akar pangkat 3 dari 4 ini dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Nah, berdasarkan sifat ini, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N, maka akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 ini sama dengan 2 pangkat 2 per 3. Jadi, bentuk bilangan berpangkat pecahan dari akar pangkat 3 dari 4 ini adalah 2 pangkat 2 per 3. Selanjutnya bagian yang C, yaitu akar pangkat 5 dari 16. Perhatikan bilangan yang terletak di bawah tanda akar ini, yaitu 16. Maka akan kita nyatakan 16 ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Maka akan kita cari faktor-faktor dari 16 ini menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, karena 16 merupakan bilangan genap, maka 16 ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 8. Kemudian 8 dibagi lagi dengan 2 itu hasilnya adalah 4. Selanjutnya 4 dibagi dengan 2 itu sama dengan 2. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka 16 merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 4 kali. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Maka akar pangkat 5 dari 16 itu sama dengan akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4. Nah, berdasarkan sifat dari akar pangkat N dipangkatkan dengan M itu sama dengan A pangkat M per N, maka
akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4/5. Jadi didapat bahwa bentuk bilangan berpangkat dari akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4 ini adalah 2 pangkat 4/5. Selanjutnya bagian yang D, yaitu akar pangkat 7 dari 64. Maka akan kita nyatakan terlebih dahulu 64 ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Maka akan kita cari faktor-faktor dari 64 ini menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Maka 64 itu bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 32. Selanjutnya 32 dibagi 2 itu sama dengan 16. Kemudian 16 dibagi dengan 2 itu sama dengan 8. Kemudian 8 dibagi dengan 2 itu sama dengan 4. Selanjutnya 4 dibagi dengan 2 itu sama dengan 2. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka 64 itu merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 6 kali. Maka 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Sehingga akar pangkat 7 dari 64 itu sama dengan akar pangkat 7 dari 2 pangkat 6. Nah, berdasarkan sifat ini, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Maka akar pangkat 7 dari 2 pangkat 6 ini sama dengan 2 pangkat 6/7. Jadi didapat bahwa bentuk bilangan berpangkat pecahan dari akar pangkat 7 dari 64 ini adalah 2 pangkat 6/7. Nah, terakhir bagian yang E, yaitu akar pangkat 7 dari 243. Maka akan kita nyatakan terlebih dahulu 243 ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Maka akan kita cari faktor-faktor dari 243 ini menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, karena 243 merupakan bilangan ganjil, maka kita bagi 243 ini dengan bilangan ganjil. Misalkan 3. Maka 243 dibagi dengan 3 itu sama dengan 81. Selanjutnya 81 dibagi dengan 3 itu sama dengan 27. Selanjutnya 27 dibagi dengan 3 itu sama dengan 9. Selanjutnya 9 dibagi dengan 3 itu sama dengan 3. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka 243 itu merupakan hasil dari perkalian berulang 3 sebanyak 5 kali. Sehingga 243 itu sama dengan 3 pangkat 5. Maka akar pangkat 7 dari 243 itu sama dengan akar pangkat 7 dari 3 pangkat 5. Nah, berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N, maka akar pangkat 7 dari 3 pangkat 5 ini sama dengan 3 pangkat 5/7. Jadi didapat bahwa bilangan berpangkat pecahan dari akar pangkat 7 dari 243 adalah 3 pangkat 5/7. Berikutnya contoh soal yang kedua. Nyatakan bentuk pangkat pecahan berikut ke bentuk akar. Untuk yang A,
2 pangkat 5 per 3, B 4 pangkat 3 per 4, C 5 pangkat 6 per 5, dan D 9 pangkat 2 per 3. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A yaitu 2 pangkat 5 per 3. Nah, berdasarkan sifat ini yaitu A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka 2 pangkat 5 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. Nah, perhatikan bilangan yang berada di bawah tanda akar ini, yaitu 2 pangkat 5. Maka akan kita tentukan nilai dari 2 pangkat 5 ini. Nah, 2 pangkat 5 itu artinya perkalian berulang 2 sebanyak 5 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Maka 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Kemudian 8 dikali dengan 2 itu sama dengan 16. Kemudian 16 dikali dengan 2 itu sama dengan 32. Sehingga didapat 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Maka akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 ini sama dengan akar pangkat 3 dari 32. Jadi bentuk akar dari 2 pangkat 5 per 3 adalah akar pangkat 3 dari 32. Nah, berikutnya bagian yang B yaitu 4 pangkat 3 per 4. Maka berdasarkan sifat ini, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka untuk 4 pangkat 3 per 4 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 4 pangkat 3. Nah, selanjutnya akan kita tentukan nilai dari 4 pangkat 3 ini. Nah, 4 pangkat 3 itu artinya perkalian berulang 4 sebanyak 3 kali, yaitu 4 dikali 4 dikali 4. Nah, 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Kemudian 16 dikali 4 itu sama dengan 64. Maka 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Sehingga akar pangkat 4 dari 4 pangkat 3 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 64. Jadi bentuk akar dari 4 pangkat 3 per 4 ini adalah akar pangkat 4 dari 64. Selanjutnya bagian yang C yaitu 5 pangkat 6 per 5. Maka berdasarkan sifat ini, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka 5 pangkat 6 per 5 itu sama dengan akar pangkat 5 dari 5 pangkat 6. Selanjutnya akan kita tentukan nilai dari 5 pangkat 6 ini. Nah, 5 pangkat 6 itu artinya perkalian berulang 5 sebanyak 6 kali, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, 5 dikali 5 itu sama dengan 25. Kemudian 25 dikali 5 itu sama dengan 125. Kemudian 125 dikali 5 itu sama dengan 625. Kemudian 625 dikali 5 itu sama dengan 3125.
Kemudian 3.125 dikali 5 itu sama dengan 15.625. Maka 5 pangkat 6 itu sama dengan 15.625. Sehingga akar pangkat 5 dari 5 pangkat 6 itu sama dengan akar pangkat 5 dari 15.625. Jadi, bentuk akar dari 5 pangkat 6 per 5 adalah akar pangkat 5 dari 15.625. Nah, terakhir bagian yang D yaitu 9 pangkat 2 per 3. Maka, berdasarkan sifat ini yaitu A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka 9 pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2. Nah, 9 pangkat 2 itu artinya perkalian berulang 9 sebanyak 2 kali, yaitu 9 dikali 9. Nah, hasil dari 9 dikali 9 adalah 81. Maka, akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 81. Jadi, bentuk akar dari 9 pangkat 2 per 3 adalah akar pangkat 3 dari 81. Nah, selanjutnya sifat yang kedua adalah akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A. Nah, untuk akar pangkat N dari A pangkat N, berdasarkan sifat-sifat akar yang pertama tadi, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N, maka akar pangkat N dari A pangkat N kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat pecahannya adalah A pangkat N per N. Nah, hasil dari N per N adalah N dibagi N, yaitu 1. Maka A pangkat N per N itu sama dengan A pangkat 1. Nah, selanjutnya untuk A pangkat 1 ini cukup kita tuliskan dengan A. Sehingga bentuk akar pangkat N dari A pangkat N adalah A. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai sifat yang kedua ini, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan hasil dari yang A, akar dari 4 pangkat 2, yang B, akar dari 13 pangkat 2, yang C, akar pangkat 3 dari 8, dan yang D, akar pangkat 5 dari 3125. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu akar dari 4 pangkat 2. Nah, akar dari 4 pangkat 2 ini sama dengan akar pangkat 2 dari 4 pangkat 2. Nah, perhatikan di sini sudah sama-sama 2. Maka, berdasarkan sifat yang kedua ini, yaitu akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A, maka akar pangkat 2 dari 4 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi, hasil dari akar dari 4 pangkat 2 sama dengan 4. Berikutnya bagian yang B yaitu akar dari 13 pangkat 2. Nah, sama halnya seperti contoh soal yang A ini, maka akar dari 13 pangkat 2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 13 pangkat 2. Nah, karena di sini sudah sama-sama 2, maka berdasarkan sifat ini yaitu akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A, maka
akar pangkat 2 dari 13 pangkat 2 itu sama dengan 13. Jadi didapat hasil dari akar dari 13 pangkat 2 itu sama dengan 13. Selanjutnya untuk bagian yang C yaitu akar pangkat 3 dari 8. Nah, untuk bilangan yang terletak di bawah akar ini yaitu 8, maka akan kita nyatakan 8 ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Maka kita tentukan faktor-faktor dari 8 ini menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, karena 8 merupakan bilangan genap, maka kita bagi 8 ini dengan 2. Hasilnya adalah 4. Selanjutnya, 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Sehingga didapat pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka 8 merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali. Maka dapat kita nyatakan bahwa 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Karena di sini sudah sama-sama 3, maka berdasarkan sifat ini, akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A, maka akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 2. Jadi, hasil dari akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Nah, terakhir bagian yang D yaitu akar pangkat 5 dari 3125. Maka akan kita nyatakan terlebih dahulu 3125 ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Maka akan kita tentukan faktor-faktor dari 3125 ini dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Karena 3125 merupakan bilangan ganjil yang jika kita bagi dengan 2, 3, dan 4 itu menghasilkan bilangan desimal, maka 3125 ini langsung kita bagi dengan 5. Nah, 3125 dibagi 5 itu sama dengan 625. Kemudian 625 dibagi 5 itu sama dengan 125. Kemudian 125 dibagi 5 itu sama dengan 25. Kemudian 25 dibagi 5 itu sama dengan 5. Sehingga 3125 merupakan hasil dari perkalian berulang 5 sebanyak 5 kali. Maka 3125 itu sama dengan 5 pangkat 5. Sehingga akar pangkat 5 dari 3125 itu sama dengan akar pangkat 5 dari 5 pangkat 5. Nah, karena di sini sudah sama-sama 5, maka berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A, maka akar pangkat 5 dari 5 pangkat 5 itu sama dengan 5. Jadi, hasil dari akar pangkat 5 dari 3125 adalah 5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai sifat-sifat bentuk akar. Untuk sifat yang pertama dan kedua yaitu mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan dan sebaliknya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.